yang akan ngebahas atau yang akan membahas sub-sub judulnya pengertian administrasi, administrasi pendidikan, kemudian ruang lingkup administrasi pendidikan, fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, serta latar belakang perlunya administrasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia, bidang studi administrasi pendidikan boleh dikatakan masih sangat baru, tidak sama dengan di negara-negara yang sudah maju. Di Indonesia, administrasi pendidikan diperkenalkan melalui beberapa IKIP sejak tahun 60-an dan baru dimasukkan sebagai mata pelajaran dan mata ujian di SGA zaman dulu ya atau SPG sejak tahun 1965 atau 1966. Oleh karena itu tidak mengherankan jika para pendidik sendiri banyak yang belum memahami betapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan itu dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada umumnya. Kemudian sekarang ini sistem pendidikan di Indonesia sudah kita bisa melihat kesenjangan antara keinginan si pendidik dan juga realita. Secara makro bisa dilihat dari aspek pengelolaan, peran pemerintah, masyarakat, kurikulum, begitupun materi, itu biasanya sangat adanya kesenjangan. Nah, sistem pendidikan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari sisi politik, ekonomi, serta sosial budaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Apalagi setiap ganti menteri, ganti peraturan, ganti menteri, ganti kurikulum. Kadang-kadang di situ juga yang membuat kesenjangan dan kesiapan mental, kesiapan SDM di daerah-daerah yang tidak siap menghadapi perubahan seperti itu. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pendahuluan, banyak lagi sebenarnya, cuma kan waktu kita juga terbatas dan kemudian ada satu makalah lagi. Adapun yang saya akan bahas pada materi hari ini adalah yang sudah saya sebutkan yang di awal tadi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi, kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan administrasi pendidikan, kemudian yang ketiga lingkup administrasi pendidikan, fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, kemudian perlu nggak sih kita menerapkan administrasi pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga. Adapun tujuan kajian tentu harus ada ketika kita membuat suatu rumusan. Maka di sini saya pun mengambil 5 tujuan kajian. Yang pertama, untuk mengetahui maksud dari administrasi itu sendiri, kemudian administrasi pendidikan sendiri, dan ruang lingkup, tujuan, fungsi, dan juga kepentingan administrasi pendidikan itu sendiri. Masuk kepada pembahasan landasan teori ini. Untuk teori ini, Prof, saya sudah lihat beberapa beberapa rujukan di buku Ngalim Purwanto juga yang 2011 ada, di buku Saini Usman ini pun juga ada gitu. Jadi saya ambillah yang tertinggi karena kebetulan yang saya punya e-booknya, mohon maaf sebelumnya karena memang di sini itu keterbatasan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan. Bahkan saya sendiri secara pribadi untuk mengajar itu kadang-kadang perlu prepare seminggu atau 2 minggu sebelum mengajar, itu harus beli buku-buku yang ada di Shopee atau di marketplace lainnya, karena Gramedia itu jarang menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Jadi memang yang saya punya saat ini adalah e-book PDF buku-buku gitu. Nah, saya bandingkan pengertiannya sama kalau secara etimologi atau secara bahasa seperti ini. Intensive and minister, melayani, membantu, dan memenuhi. Kemudian kalau secara definisi administrasi menurut Hussein Usman ini pun banyak juga Prof yang mengklaim quote ini
Hadari Nawawi pun mengklaim bahwa di bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan pada tahun 2014 pun mengklaim bahwa ini adalah quote beliau gitu. Administrasi pendidikan atau administrasi adalah suatu proses pengelolaan sumber daya 7M plus 1I. Man, money, method, machine, marketing, material, and minute, plus 1 informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, apa yang dimaksud dengan definisi tersebut? Bahwa administrasi dalam artian sempit adalah tata usaha yang meliputi rangkaian kegiatan pekerjaan yang terdiri dari si pelaku administrasi, kemudian kearsipan, kemudian koresponden, kemudian catat mencatat, kemudian mengetik, kemudian waktu, kemudian informasi gitu. Ini semua harus memiliki satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi administrasi pendidikan. Haidar Nawawi menjelaskan administrasi pendidikan adalah kumpulan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan dalam keseluruhan proses pengendalian kerjasama pendidikan yang melibatkan orang tua, orang untuk menggapai tujuan pendidikan dilaksanakan dengan secara terencana. Jadi kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Haidar Nawawi dan juga akan hampir sama dengan pengertian yang disampaikan tokoh-tokoh yang lainnya. Tokoh-tokoh yang lainnya ini ada Daryanto di bukunya 2011 di halaman 7 mengatakan bahwa administrasi pendidikan ini untuk mencapai satu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi memang punya satu tujuan yang ditetapkan bersama-sama oleh anggota atau lembaga organisasi. Kemudian Saiful Sagala di bukunya tahun 2009 mengatakan bahwa administrasi pendidikan ini adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis juga menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana suatu usaha dengan satu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi memang beberapa definisi pendidikan ini yang berkaitan dengan administrasi hampir sama di setiap tokoh-tokoh atau buku-buku yang ada gitu. Kemudian Ngalim Purwanto pun seperti itu, tidak jauh dari tadi Haidar Nawawi menjelaskan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian proses keseluruhan kegiatan yang dikerjakan bersama dalam konteks pendidikan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaporan, dan pembiayaan pendidikan dengan cara memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia baik personil, material, maupun spiritual untuk menggapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian berlanjut kepada ruang lingkup administrasi pendidikan. Pada pembahasan ini menjelaskan berbagai ruang lingkup administrasi pendidikan yang bertujuan bagian-bagian komponen administrasi pendidikan di sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta untuk mencapai tujuan pendidikan dengan optimal. Ada 10 ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Ini saya ambil dari buku Dr. Haji Hasbiallah MAG yang bekerja sama dengan Mahlil Nurul Ikhsan MPD, yaitu buku administrasi pendidikan perspektif ilmu pendidikan Islam tahun 2019 halaman 6. Beliau mengatakan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan itu ada 10, yaitu administrasi kurikulum, administrasi ketenaga pendidikan, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan dan pembiayaan, administrasi perkantoran tata usaha, dan lain-lainnya bisa dibaca di slide ya, dan juga di makalah. Nah, di buku Dr. Hasbiallah ini saya melihat sedikit
kebaruan. Mungkin kalau yang lainnya ada juga beberapa buku yang menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan ini. Tapi saya lebih tertarik ngambil yang bunga Dr. Hasbiala ini karena di bagian yang ke-7 itu ada administrasi unit penunjang pendidikan. Meliputi pramuka, olahraga, bimbingan konseling, juga UKS dan kesenian. Jadi kayak ekstra kurikulernya. Kemudian administrasi layanan khusus. Nah, yang kebaruan mungkin yang baru saya tahu lah secara pribadi, administrasi layanan khusus ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Meliputi konsumsi peserta didik seperti layanan antar jemput, kemudian bimbingan khusus di rumah. Karena kita lihat realitas sekarang kan belajar itu tidak cukup di sekolah saja, walaupun mungkin siswa ini sudah full day school. Tetap juga ketika selesai sekolah, habis asar biasanya SD, mayoritasnya kalau di Batam, kebetulan tetangga ada guru, jadi kalau udah habis asar tuh murid-muridnya les lagi gitu. Entah ini karena memang kebutuhan siswa atau kebutuhan guru, saya pun belum ngerti gitu, karena memang ada les khusus, bimbingan khusus di rumah gitu. Nah, kemudian yang ke-9 administrasi lingkungan dan keamanan sekolah. Biasa kalau yang lainnya administrasi lingkungan dan keamanan sekolah ini tidak dibuat spesifik ini gitu. Yakni meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah dan madrasah seperti jadwal penjaga, jadwal kebersihan sekolah dan madrasah. Jadi semuanya bagian-bagian yang berkecimpung di suatu lembaga masuk dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Karena terkadang hal-hal kecil seperti ini sering dilupakan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, ini humas. Nah, kalau di buku Dr. Hasbiala ini lebih jelasnya merincikan humas ini ada 4 poin. Ya, ada 2 poin. Ada hubungan edukatif, ada 3 poin, ada hubungan edukatif, kemudian hubungan kultural dan hubungan internasional. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Yang sering kita kenal POAC, kalau kita mengajar manajemen pendidikan, dasar-dasar manajemen pendidikan di S1, ini sudah sering sekali kita bahas itu. Tapi saya di sini ngebahas 4. Biasanya ada 5. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan. Nanti mungkin Bu Hikmah akan menambah kekurangan yang saya punya. POAC ini yang pertama adalah planning, kemudian organizing, kemudian activating, kemudian yang keempat adalah controlling. Planning yaitu perencanaan. Proses perencanaan sekolah ini harus dilaksanakan secara kolaboratif. Artinya mengikut sertakan semua personil sekolah dalam penyusunan sehingga menimbulkan perasaan ikut memiliki, ada sense of belonging-nya, yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personil lainnya agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, perencanaan sekolah ini atau pendidikan ini biasanya ada beberapa macam jangkanya, atau ada yang jangka pendek 1-2 tahun, jangka menengah 3-7 tahun, dan kemudian jangka panjang 8-25 tahun. Nah, kemudian yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian. Perorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengaturan kekuasaan, wewenang, pekerjaan, tanggung jawab dari personil sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain, sehingga setiap guru atau personil sekolah mengetahui kedudukannya, tanggung jawabnya, tugas, wewenang, dan cara berhubungan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan sekolah. Punya SOP masing-masing, punya tupoksi masing-masing, jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika menemukan satu titik masalah. Ini yang kadang-kadang jarang terjadi di sekolah.
yang jarang terjadi di sekolah, karena kadang-kadang pemimpin itu ada yang bersifat bos, padahal sebenarnya harusnya pemimpin itu menjadi leader, jadi memimpin, membimbing gitu, bukan bos atau menjadi bos dalam suatu lembaga. Kemudian activating, pengarahan. Pengarahan ini adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, controlling ini cakupannya banyak sebenarnya, cuma saya ambil dari buku Nur Hadi tahun 1983. Buku ini lahir dan saya belum lahir gitu. Artinya adalah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilakukan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen pendidikan lain dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sampai di mana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan serta memiliki kekuatan dan kelemahan program yang dijalankan. Nah, jadi controlling ini kita seorang leader atau seorang prinsipal atau kepala sekolah dalam satu lembaga atau pimpinan dalam satu organisasi hendaknya selalu melakukan controlling, pengawasan dan juga evaluasi. Kadang-kadang yang sering miss di sekolah-sekolah ini, kenapa? Kadang-kadang administrasi dan realita, administrasi yang ada di buku-buku atau administrasi yang ada di makalah ini hanyalah sebagai hanya teori gitu, hanya teori yang ada di buku, yang ada di makalah. Tapi pengimplementasinya di lapangan jauh dari kata baik gitu. Nah, karena memang kurangnya evaluasi dan koordinasi antara leader, antara pemimpin dan juga pemegang kendali lainnya di bawah seperti guru, tata usaha dan lain-lainnya. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Jika kita tahu apa itu administrasi pendidikan, apa itu pengertian dari administrasi pendidikan, maka kita tahu betapa pentingnya atau maka kita akan tahu apa sih itu sebenarnya tujuan administrasi pendidikan. Nah, secara umum administrasi pendidikan mengandung tujuan yang bervariasi yang disesuaikan pada bidang serta ilmu administrasi. Salah satunya adalah administrasi pendidikan. Nah, setiap pelaksanaan administrasi selalu diarahkan kepada sasaran maupun tujuan yang akan dicapai. Bila digandengkan pada konteks tujuan administrasi pendidikan, maka peran administrasi dijadikan sebagai pendukung keberhasilan dan penyelenggaraan pendidikan untuk menggapai tujuan pendidikan. Kemudian, menurut Suharsini, administrasi pendidikan dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam menyesuaikan kegiatan dengan tujuan setiap lembaga yang dilayani. Berbagai alat dan teknik diformulasikan sebagai bahan untuk mengelola pendidikan agar memberikan dorongan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah sehingga membentuk sebuah pendekatan sistem yang kuat serta menjadikan sistem kerja administrasi menjadi lebih bagus. Jadi punya kurikulum yang baik, punya kepala sekolah yang SDM yang baik, punya guru-guru yang memiliki kualitas yang mumpuni dan SDM yang sesuai dengan bidang masing-masing. Tetapi jika tidak dibarengi dengan administrasi yang baik, maka capaian tujuan pendidikan akan sulit untuk tercapai gitu, karena salah satu keberhasilan sekolah itu dimulai dari administrasi yang baik pula. Sebagai contohnya, secara pribadi Prof, di kampus kami ini kebetulan ada host kami di sini kan Pak Imam, Pak Kabak kami. Jadi setiap kegiatan itu, apapun kegiatan dalam bentuk kecil, besar, keuangan itu harus dilaporkan secara detail, punya standar seperti kwitansi pembayarannya, punya hal-hal yang memang kami dibiasakan membuat pelaporan seperti standar pelaporan yang ada untuk yang dilaporkan ke negara gitu. Jadi beliau selalu
selalu mendidik kami untuk membuat seperti RAB itu memang harus dicari-cari dulu. Nggak sah kalau nggak dicari-cari sama beliau gitu, karena dari sinilah nanti kita akan terbentuk ke depannya ketika kita dipercaya untuk memegang atau menjadi pemimpin. Maka kita akan menularkan hal-hal itu kepada bawahan kita, dan itu terasa di saya sampai sekarang ini kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Ada kegiatan apapun, buatlah laporan administrasi dengan baik, apalagi yang berkaitan dengan keuangan dengan baik dan benar secara terperinci, ada bukti-buktinya, ada segala macam yang memang menunjukkan bahwa Anda peduli dengan administrasi dan kemajuan. Nah, kemudian yang subjudul yang terakhir, perlukah administrasi, atau kenapa kita harus perlukah administrasi pendidikan ini kita laksanakan dengan baik, atau kenapa harus ada administrasi pendidikan gitu. Nah, administrasi dalam suatu lembaga pendidikan merupakan sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar jika karena ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, kepala sekolah yang bertindak sebagai pemimpin dalam memanage atau mengatur tentunya tidak bisa berjalan sendiri menjalankan tugasnya gitu. Dalam tugas dibantu oleh staf, dibantu juga oleh guru, dibantu cleaning service, dibantu staf lainnya gitu. Dari staf yang paling tinggi sampai kepada yang terendah. Nah, dalam hal ini pembagian tugas masing-masing bertujuan agar dalam melaksanakan tugas administrasi dari pelaporan cepat dan benar, tentunya tidak sembarangan dalam pelaksanaannya. Ada pedoman dan kaidah dalam administrasi sehingga sifat dari administrasi pendidikan sangat urgen untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini adalah salah satu kenapa administrasi pendidikan ini sangat perlu kita terapkan dan sangat perlu kita jadikan sebagai kebiasaan yang baik, itu kayak kewajiban, kayak sunnah muakkad gitu kita lakukan hal ini gitu. Nah, administrasi pendidikan berkaitan dengan segala materi, dengan segala yang ada di suatu lembaga, baik personal guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan kesiswaan dan lain-lainnya gitu. Semua dapat memungkinkan untuk dikelola dengan baik jika terdapat administrasi pendidikan yang baik, kepemimpinan yang tegas, dan mustahil tercapai tujuan yang diinginkan jika tidak ada administrasi pendidikan yang baik, maka semuanya mustahil juga berjalan dengan lancar. Kemudian ini salah satu poin kenapa perlunya administrasi pendidikan. Kemudian selanjutnya administrasi pendidikan juga merupakan sumber utama dalam mengatur proses belajar mengajar gitu. Kalau di perkuliahan itu kita harus ada aturan tertentu yang harus kita laksanakan sebelum mengajar. Mungkin dosennya dosennya menyerahkan EPS, menyerahkan silabus, menyerahkan link absensi yang kalau misalkan sekarang Zoom. Nah, ini adalah salah satu pentingnya adanya administrasi pendidikan supaya kedepannya pelaporannya akan lebih baik gitu. Nah, untuk materi sendiri sudah sampai di situ, Prof. Mohon maaf, memang mungkin sangat jauh dari kata sempurna untuk makalah pertama ini. Sebenarnya tidak mau mencari pembenaran juga, tapi memang dengan waktu yang sangat mepet 3 hari, mudah-mudahan ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Harapannya di makalah sudah saya buat juga harapannya atau implikasinya. Kita sangat tahu administrasi itu apa, kita sangat tahu administrasi pendidikan itu apa, kita sangat tahu tujuan administrasi pendidikan itu apa. Tapi kadang-kadang itu hanya sekedar tahu gitu. Tidak kita sendiri untuk menerapkan secara pribadi sendiri untuk menerapkan di lingkungan kita tetapnya pun agak-agak ya sudahlah gitu. Itu terbiat sebahagian yang saya bilang, karena tidak semua seperti itu, sebahagian di antara kita ya sudahlah nggak apa-apa nantilah gitu. Sehingga ketika ada AL atau mau visitas ya atau tadi sudah sibuk itu mencari
bukti-bukti atau membuat bukti baru atau membuat segala sesuatu agar terlihat bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau dari awal dilaksanakan administrasi pendidikan segalanya dengan baik, mengikuti aturan dengan baik, tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang harusnya bisa wasting time, bisa buang-buang waktu gitu. Nah, memang kita bisa rasakan sekali perbedaan. Saya sendiri Prof S2-nya di Malaysia, jadi saya bisa melihat sendiri bagaimana peraturan kita sebagai mahasiswa itu memang berbeda sekali. Kalau misalkan mahasiswa di sebahagian tidak semuanya, itu mereka sangat taat sekali dengan administrasi yang ada. Tapi kalau misalkan di Indonesia kadang-kadang masih menerapkan kan punya kenalan ini, kan punya kenalan itu gitu. Jadi kadang-kadang administrasi yang harusnya penting terlewatkan gitu. Selanjutnya mungkin saran Prof, banyak sekali kekurangan dalam makalah ini. Saya akui gitu setelah saya baca lagi, ya Allah kenapa seperti ini gitu. Tapi kan alhamdulillah mudah-mudahan saya sebagai hamba Allah yang lemah dikasih masukan Prof. Dan alhamdulillah Prof, makalah saya nggak sampai 30 halaman, sudah mentok saya Prof. Kata lagi karena memang saya sampai bolak-balik di beberapa perpustakaan daerah di sini pun tidak menyediakan buku-buku tentang administrasi di Indonesia, dan kebetulan saya belum pernah ngajar mata kuliah ini gitu. Jadi memang agak kesusahan sedikit untuk mencari rujukan gitu. Berbeda kalau misalkan mau mencari rujukan di Google itu banyak sebenarnya, cuman kan kalau hanya mencongok sana congok sini nggak tahu covernya, nanti saya takut Prof nanya ini covernya yang mana ya gitu. Cover bukunya yang mana ya, karena kadang-kadang karma itu cepat sekali berlakunya Prof. Karena kadang-kadang kalau mahasiswa saya buat makalah terus referensinya banyak, saya harus tanya nih secara acak yang mana yang bukunya, covernya yang mana gitu. Kadang-kadang makanya saya punya cover satu-satu buku yang saya punya, ada yang ada covernya, ada yang enggak gitu. Jadi mohon maaf lahir batin. Burung Nuri, burung cendrawasih, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan tolong hikmah lengkapi apa yang saya punya. Mudah-mudahan hari ini berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu Sulis. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya Bu.